Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu ba'da subuh 23 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu subuh pekan keempat, membaca kitab Ad-Du'a Mafhumuhu wa Ahkamuhu wa Akhta'un Taqa'u Fi, doa, pengertiannya, hukum-hukumnya dan adab-adabnya serta kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian doa, baik itu secara etimologi, secara bahasa, ataupun juga secara terminologi, secara istilah syariat. Kemudian kita juga membahas tentang ada dua macam jenis doa, yaitu doa al-mas'alah dan doa al-ibadah, doa permintaan dan juga doa ibadah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang keutamaan berdoa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang syarat-syarat berdoa, adab-adab dalam berdoa, dan faedah merendahkan suara dan menyembunyikan suara saat berdoa. Kita juga sudah membahas tentang waktu, tempat, keadaan yang dikabulkan di dalamnya doa.
atau lebih tepatnya diharapkan dikabulkan di dalamnya doa. Lalu setelah itu kita juga sudah membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam berdoa dan juga sebab-sebab dikabulkannya doa. Dan terakhir bab yang kita bahas adalah mas'alatun fi ijabati du'a min adamiha. Permasalahan seputar pengabulan doa dan tidak dikabulkannya doa. Subbab yang terakhir yang kita bahas adalah al-hikamu min ta'akhuri ijabati du'a. Hikmah-hikmah dari pengakhiran pengabulan doa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa hikmah. Yang pertama adalah anna ta'akhura al-ijabati minal bala alladhi yahtaju ila sabar. Hikmah yang pertama adalah pengakhiran pengabulan doa termasuk dari ujian yang memerlukan kesabaran. Ini hikmah yang pertama dari diakhirkannya pengabulan doa, karena pengakhiran doa itu adalah ujian sehingga seseorang bersabar, dan dari bersabar itulah akhirnya dia dapat pahala. Kemudian yang kedua, annallaha huwa malikul mulk. Pengakhiran doa yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Raja, Maha Raja, yang artinya apa saja yang dikehendaki oleh Allah maka itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari pengakhiran pengabulan doa adalah karena Allah sang Raja satu-satunya, Allah yang maha mengatur satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sudah kita bahas. Yang ketiga, annahu la haqqa lil makhluqi 'alal khaliq. Bahwa tidak ada hak tidak ada hak yang dimiliki makhluk atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta. Atas apa dasar kita memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada hak bagi hamba untuk memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya. Tidak ada hak. Karena kita adalah makhluk yang diciptakan dan Allah adalah Khaliq, Maha Pencipta. Maka seorang hamba tidak punya hak untuk memaksa agar permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, anna Allah Azza wa Jalla lahul hikmatul balighah. Bahwa hikmah dari pengakhiran pengabulan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan yang mendalam dalam pengakhiran pengabulan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tujuan yang mendalam, hikmah yang sangat luar biasa dalam pengakhiran pengabulan doa. Ada orang terkadang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluasan rizki karena salah satu hikmahnya adalah agar dia tetap berdoa kepada Allah, karena Allah menyukai hamba itu berdoa. Ada orang tidak diberikan oleh Allah kesehatan, padahal dia terus berdoa kepada Allah, karena dengan sakitnya dia tersebut terhalang olehnya mengerjakan hal-hal yang maksiat. Kalau dia sehat, malah nanti dia akan bermaksiat bahkan sampai tingkat kekufuran. Ini hikmah dalam penciptaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hikmahkan. Ada orang
tidak diberikan anak. Tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sudah berusaha secara lahiriah, sudah sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hikmahnya adalah jika dia memiliki anak, anak tersebut akan durhaka kepadanya. Banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala simpan di dalam pengakhiran pengabulan doa. Kemudian yang kelima, qad yakunu fi tahaqquqil matlub ziyadatun fi syarr. Nah, terkadang di dalam pengabulan doa secara segera tambahan keburukan bagi hamba tersebut. Di dalam pengabulan doa secara segera tambahan keburukan. Karena ada hadis qudsi begini bunyinya, inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathu al-ghina la yasluhu lahu illa al-faqr. Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada yang tidak cocok untuknya kecuali kemiskinan. Kalau seandainya aku berikan kekayaan kepada dia, kekayaan menghancurkan dirinya. Kita ini kan manusia tidak tahu apa nasib kita ke depannya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Ada dari hamba-hambaku yang tidak cocok untuknya kecuali kemiskinan. Kalau aku berikan kekayaan kepadanya, maka kekayaannya akan menghancurkannya. Wa inna min ibadi man la yasluhu lahu illa as-sa'm. Law sahhahtu lahu la afsadathu sahhah. Ada dari hamba-hambaku yang tidak cocok untuknya kecuali penyakit. Kalau seandainya aku sehatkan dia, maka akan merusak kesehatannya, itu akan merusak imannya. Nah, ini termasuk daripada hikmah yang kelima, yaitu terkadang di dalam pengabulan doa malah tambahan keburukan bagi hamba yang dikabulkan tersebut. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin itu. Sekarang kita baca lagi hikmah-hikmah selanjutnya, yang keenam berarti ya. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, anna ikhtiyar Allah lil 'abdi khairun min ikhtiyaril 'abdi li nafsihi. Bahwa pilihan Allah untuk seorang hamba lebih baik daripada pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Pilihan Allah. Wa hadha sirrun badi'un yahsunu bil 'abdi an yatafattana lahu hala du'aihi li rabbih. Pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan hamba untuk diri si hamba. Kita menginginkan sehat badan, luas rezeki, menginginkan nyaman urusan, tetapi pilihan Allah ternyata lebih baik. Saya pernah dihadapkan kepada sebuah keadaan. Jadi waktu itu saya di Dammam, timurnya Arab Saudi, lumbung minyaknya di situ, sebagai penerjemah dan pendakwah. Saya sudah punya KTP untuk tinggal di Arab Saudi dan bisa diperpanjang kapan saja sesuai dengan keinginan instansi yang merekrut saya di sana. Dan kawan-kawan saya sesama pendakwah, dia sudah memiliki tinggal lebih lama daripada saya dan beranak pinak di situ, punya anak. Dan kalau sudah tinggal di Arab Saudi, asalkan dia pintar untuk memasukkan anaknya sekolah, maka insya Allah Ta'ala anak-anak tersebut akan fasih
lancar berbahasa Arab. Karena anak kecil sangat mudah bergaul dengan yang lain dan mengikuti bahasa yang lain. Kemudian kalau seandainya disekolahkan di sekolah tahfidz, maka dia akan hafal Quran. Maksimal SMA sudah hafal Quran. Kalau seandainya disekolahkan di sekolah tahfidz, dan itu sangat memungkinkan bagi saya. Melihat kondisi kawan-kawan saya yang lain sebelum saya yang sudah punya anak, kemudian dilakukan oleh dia seperti itu anaknya. Kemudian anak saya Abdullah waktu itu masih umur 6 tahun. Saya bertanya kepada ibu, apakah saya pulang ataukah tetap di sini? Kalau tetap di sini berarti nanti masih akan lama kehidupan saya di Arab Saudi. Mungkin sampai 6 tahun ke depan karena SMP, SMA. Pulang ke Indonesia mungkin 2 tahun sekali karena perlu biaya untuk pulang. Ada tiket dan semisal. Maka mama rahimahullah mengatakan pulang. Aku sudah tua. Karena saya anak pesantren banget. Dari mulai SD sudah keluar rumah nyantri. Pulang anak pesantren pulang ke rumah paling cuma bulan Ramadan atau liburan semester. Dulu kita pulangnya cuma akhir tahun. Ya, akhir tahun. Karena dulu pulang susah. Tiket pesawat mahal, sangat mahal dahulu. Kemudian bisa hanya pakai kapal laut. Maka pulangnya itu sama-sama akhir tahun. Liburan cuma 2 pekan kadang-kadang. Habis itu pulang lagi ke pesantren. Jadi jarang di rumah bersama dengan orang tua, jarang. Sampai dewasa, sampai punya anak, punya istri, punya anak, jarang di rumah. Maka ketika disuruh pulang tidak ada kata-kata kecuali iya, siap. Saya cuma punya satu syarat, agar mama tinggal bersama saya di rumah saya, biar kita bisa hidup bersama. Nah, kalau kita mengikuti pilihan kita ingin anak kita hafal Quran, pintar berbahasa Arab, ya. Saudi banget lagi bahasanya, bukan bahasa Arab orang-orang yang tinggal seperti di Indonesia. Dan bahasa Arab orang yang sudah pernah tinggal di Arab Saudi beda dengan orang yang belajar bahasa Arab hanya di Indonesia, sangat jauh bedanya. Dan kita tahu orang-orang kalau dia lagi sedang berbicara, kemudian dia belum pernah ke Arab, maka jauh bedanya. Tapi itulah keinginan kita. Tapi pilihan Allah, takdir Allah, kita harus tinggal bersama orang tua. Mengubur mimpi kita, anak kita untuk tinggal di Arab Saudi. Dan di sana hikmahnya banyak. Dan kalau antum perhatikan kehidupan seseorang, siapapun dia, maka salah satu keberkahan adalah ketika mentaati orang tua. Coba pikir saja kehidupan kita masing-masing. Apabila seorang anak taat pada orang tua, di situ terdapat keberkahan yang dia dapatkan. Dan bagi kawan-kawan yang masih ada orang tuanya, taatilah orang tua. Bahkan dalam urusan jodoh, sebagian anak kadang-kadang bisa berbakti kepada orang tua saat dia masih kecil, umur 15-an sampai 20-an. Ketika dia sudah mau memilih jodoh, orang tuanya tidak setuju, dia mulai durhaka di situ. Ya. Karena dia menganggap apa urusan orang tua dengan jodoh saya. Tapi ketahuilah, jika pilihan tersebut sesuai dengan syariat, artinya orang tua menolak pilihan kamu sesuai dengan syariat, maka disitulah terdapat berkah jika ditaati. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan tercipta.
Anak kita ingin hafal Quran, tercipta pada umur dia kelas 2 SMP, umur 14 tahun. Jadi kadang-kadang kita harus mengalahkan hawa nafsu kita terhadap pilihan kita dibandingkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu hikmah di dalam di dalam pengakhiran pengabulan doa. Kita harus meyakini pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan kita sendiri. Dzalika anna Allah azza wa jalla ahkamul hakimin. Kenapa pilihan Allah lebih baik? Karena Allah adalah hakim yang paling bijaksana dalam memutuskan sebuah keputusan. Wa arhamur rahimin, yang menyayangi paling sayang dari seluruh yang menyayangi. Fahuwa a'lamu bimasalihi ibadihi minhum. Allah lebih mengetahui kebaikan-kebaikan hamba-hambanya daripada hamba-hambanya itu sendiri. Kenapa? Karena hambanya tidak mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang ia lakukan besok hari, dia nggak tahu. Ya, tidak tahu nasibnya. Sedangkan Allah mengetahui, karena yang memberikan ketetapan pada takdir manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa arhamu bihim min anfusihim wa abaihim wa ummahatihim. Nah, ini yang patut kita perhatikan. Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibandingkan hamba-hambanya sayang kepada dirinya, dan juga orang tuanya sayang kepada hamba tersebut. Allah lebih penyayang. Ada dalam sebuah kisah dalam hadis yang sahih, seorang anak berada di tengah jalan, kemudian ibunya mengatakan, waladi, waladi, anakku, anakku. Kemudian Rasul SAW waktu itu lewat bersama para sahabatnya. Melihatkah kalian ibu dengan anak tersebut? Bagaimana sang ibu tersebut sangat menjaga anaknya agar tidak tersenggol, tidak terinjak oleh orang lain. Kemudian kata Rasul SAW, lallah arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Disinilah kita harus meyakini bahwa pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan kita untuk diri kita. Wa idza anzala bihim ma yakrahun kana khairan lahum min alla yunzilu bihim. Nah, ini berat nih. Kalau Allah menurunkan kepada hamba-hamba sesuatu keburukan yang dibenci oleh si hamba ini, oleh hamba-hamba ini, maka itu lebih baik bagi mereka dibandingkan Allah tidak menurunkan keburukan. Ini berat nih permasalahan. Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan sakit setelah sehat, miskin setelah kaya, bercerai setelah menikah. Allah memberikan itu kepada hamba. Mungkin berat, tetapi ketahuilah bahwasanya itu lebih baik bagi si hamba tersebut dibandingkan Allah tidak memberikannya. Nadharan minhu lahum wa ihsanan ilaihim wa lutfan bihim. Yang artinya karena Allah lebih tahu maslahat hamba tersebut. Allah lebih tahu mana kebaikan yang baik untuk hamba tersebut. Mana sikap yang penuh dengan kasih sayang untuk hamba tersebut. Allah mengetahui meskipun dia pahit, ya. Saya beri contoh, misalkan seorang istri dizalimi oleh suaminya, maka sang istri akhirnya mendapati suaminya selingkuh. Maka pada saat itu ketika sang istri mendapati suaminya selingkuh, yakinilah bahwa itu adalah kebaikan dari Allah. Akhirnya sang istri tahu
keburukan suami. Meskipun pahit. Meskipun pahit. Akan tetapi itulah bentuk kasih sayang Allah agar sang istri bisa kelak mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik daripada bersuami dengan si laki-laki ini. Mungkin dia akan bersuami dengan yang lain, yang lebih saleh, yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha, meninggal suaminya Abu Salamah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengajari Ummu Salamah agar berdoa, Allahumma khlifli fi khairan minhu. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini dan gantikan yang lebih baik darinya. Ummu Salamah ketika diberi doa tersebut, beliau berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah radhiyallahu anhu? Dan wafatnya Abu Salamah menyakitkan, sebuah keburukan di dalam hati. Tetapi ternyata ada kebaikan. Akhirnya dipersunting oleh manusia terbaik, lebih baik sekian kali daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan. Walau mukkinu minal ikhtiyari li anfusihim la ajazu 'anil qiyami bi masalihihim ilman wa iradatan wa amalan. Nah, kalau seandainya mereka diberikan kesanggupan untuk memilih kebaikan diri untuk diri mereka sendiri, maka niscaya mereka akan tidak sanggup untuk mengerjakan kebaikan tersebut, baik secara ilmu, keinginan, ataupun mengamalkannya. Artinya gini, ya sudah wahai hambaku, kalau kamu ingin sesuatu, kamu pilih sendiri, silahkan ya, karena kamu yang lebih tahu tentang dirimu sendiri, silahkan pilih. Maka ini akan sangat sulit bagi kita, karena kita ilmunya terbatas, keinginan terbatas, dan mengamalkan dari apa yang kita inginkan tersebut juga terbatas. Nah, ini termasuk daripada penjelasan mengapa pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan hamba itu sendiri. Lakinnahu azza wa jalla tawalla tadbirat umurihim bimujibi ilmihi wa adlihi wa hikmatihi wa rahmatihi ahabbu amkarihu. Sebelum saya terjemahkan, ini banyak kasus diri kita saat menghadapi sebuah permasalahan. Kadang-kadang seakan-akan kita itu mengatur dan memberikan takdir atas diri kita sendiri. Saya pernah mendapati seorang sekretaris camat berzina. Bingung dia, padahal sudah ngaji dakwah sunnah. Bingung dia. Kemudian dia berpikir, ketika ngadu kepada saya pun dia bingung. Ustadz, bingungnya itu apa? Karena dia seakan-akan mengatur hidupnya. Ustadz, nanti kalau saya begini akan begini, supaya tidak begini maka saya pilih begini. Kan banyak tuh manusia begitu. Kalau dapat masalah, dia langsung seakan-akan menentukan takdir untuk dirinya agar bisa keluar dari permasalahan tersebut. Ini sebuah kekeliruan dari seorang manusia. Yang paling utama dia lakukan saat itu adalah dia bertobat kepada Allah. Bertobat dari perbuatan zinanya. Kemudian setelah itu dia memperbaiki hubungannya dengan istrinya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang-kadang kalau sudah melakukan kesalahan lalu diketahui kesalahan tersebut, bingung dia. Dia kemudian mengatur strategi seakan-akan dia yang menetapkan takdir. Sampai ustadz yang dicurhati bingung, saya mau jawab bagaimana Bapak? Susah. Kalau seandainya dijawab, pasti akan memikirkan
yang lain-lain, tidak menerima jawaban kita. Nah, ini maksud saya para ikhwah, sudah terima saja takdir Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zinanya. Lalu setelah itu perempuan yang sudah dia zinahi, dia selesaikan urusannya antara dua, dia nikahi atau dia putuskan hubungan. Kemudian setelah itu baru ngurus dengan istrinya. Jangan pernah menentukan takdir kita saat mendapatkan kesulitan, tetapi bersandarlah kepada Allah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang-kadang membuat manusia stres saat menghadapi masalah, karena dia menentukan sendiri takdirnya. Itu yang disebutkan oleh penulis tadi. Kalau seandainya seorang hamba diberikan kesanggupan untuk memilih, pasti sulit bagi dirinya, karena ilmunya terbatas akan kehidupan yang akan datang, kekuatan keinginannya terbatas, mengamalkan apa yang sudah dia tetapkan juga terbatas. Nah, akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang mengatur urusan perkara-perkara tersebut berdasarkan ilmu Allah yang azali, yang maha luas, yang tidak ada batasannya, berdasarkan keadilan Allah, hikmah Allah, rahmat Allah, disukai atau tidak disukai. Makanya pilihan Allah untuk hamba lebih baik daripada pilihan hamba tersebut. Nah, di sini ada masalah. Bolehkah saat orang beristikharah menyelisihi apa yang dia istikharahi? Seorang pemuda ingin menikah, kemudian dia istikharah. Ternyata dia tidak diberikan dalam istikharahnya kelapangan dada untuk memilih perempuan ini, tapi dia diberikan kelapangan dada untuk memilih perempuan B. Padahal perempuan B ini dia tidak suka. Maka bagaimana dia? Bolehkah dia menyelisihi istikharah dia? Jawabannya boleh. Karena hukum istikharah hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka menyelisihi apa yang sudah dia istikharahkan pun juga boleh. Lalu hubungannya dengan ini apa? Bukankah pilihan Allah lebih baik untuk hamba dibandingkan pilihan dirinya sendiri? Maka jawabannya adalah hasil dari istikharah mungkin kelapangan dada memilih salah satu dari yang sudah dia sebutkan di dalam istikharahnya. Tetapi seorang hamba tidak mengapa untuk memilih pilihan lain, karena istikharah hukumnya tidak wajib, hasilnya pun tidak wajib untuk diikuti. Begitu jawabannya para ikhwan. Fa idza sallama al-'abdu lillah, jika seorang hamba menyerahkan dirinya kepada Allah, wa aiqana bi annal malika mulkuhu, dan meyakini bahwa kerajaan adalah kerajaan Allah, wal amruhu, dan segala perkara di tangan Allah, wa annahu arhamu bihi min nafsihi, taba qalbuh, dan dia meyakini bahwa Allah lebih penyayang kepada dirinya dibandingkan dirinya sendiri, maka hatinya akan tenang. Qudiyat hajatuhu am lam tuqda, baik hajatnya dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah, tetap hatinya tenang. Saat berdoa, lalu dia meyakini Allah adalah sang raja, segala perkara di sisi Allah, Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan hambanya terhadap dirinya hamba tersebut, maka saat dia berdoa dikabulkan atau belum dikabulkan, tetap tenang hatinya. Nah, itulah yang disebut dengan pilihan Allah untuk hamba lebih baik dibandingkan pilihan hamba untuk hamba itu sendiri. Wa idza fawwadha al-'abdu rabbah,
wa radhiya bima yakhtaruhu lahu amaddahu fima yakhtaruhu lahu bil quwwati alaih. Jika seorang hamba menyerahkan diri kepada Allah dan ridha dengan apa yang dipilihkan oleh Allah untuknya, maka Allah akan menolong hamba tersebut di dalam apa saja yang Allah pilihkan untuk hamba tersebut, dengan memberikan kekuatan atas hal tersebut. Wal azimah was sabri wa sarfi anhu al afat allati hiya urdatu ikhtiyaril abdi li nafsihi. Dan Allah akan memberikan kepada hamba tersebut kekuatan, tekad, kesabaran, dan menghilangkan keburukan-keburukan dari hamba tersebut, yang mungkin kalau hamba tersebut memilih pilihannya akan datang keburukan-keburukan tersebut. Tapi ketika dia lebih yakin pilihan Allah lebih baik untuk dirinya, maka niscaya Allah akan menghilangkan keburukan-keburukan dari hamba tersebut. Wa arahu min husni awaqibi ikhtiyarihi lahu ma lam yakun liyasila ila ba'dihi bima yakhtaruhu wa li nafsihi. Allah akan memperlihatkan kebaikan akibat pilihan Allah terhadap hamba tersebut yang tidak mungkin didapati kepada sebagian pilihan yang dipilihkan hamba untuk dirinya sendiri. Artinya gini, ketika hamba ridha dengan pilihan Allah dan pilihan Allah diyakini oleh hamba tersebut lebih baik dibandingkan pilihan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan hasil-hasil yang baik kepada hamba tersebut, yang mungkin tidak sebaik yang didapati oleh hamba kalau dia memilih untuk dirinya sendiri. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang diakhirkan pengabulan doanya, dia harus meyakini bahwa pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan dirinya sendiri. Wa hadza yurihuhu min al-afkar al-mut'ibah fil anwa'il ikhtiyarat. Ini adalah menenangkan dia dibandingkan pikiran-pikiran yang sulit saat memilih bermacam-macam pilihan. Jadi kan dia berdoa, ya Allah, saya beri contoh ya, ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Ternyata Allah belum mengabulkan. Allah masih memberikan dia penyakit. Sudah yakini baik-baik, penyakit ini pilihan Allah yang lebih baik untuk hambanya dibandingkan kesehatan yang lebih yang dia pilih sendiri. Maka ini, kalau dia tetap tidak terima atas pengakhiran pengabulan doanya, kok tidak sehat-sehat ya? Kenapa saya begini? Akhirnya memberatkan pikirannya. Tapi ketika dia menerima apa yang Allah pilihkan untuk dirinya, dia akan santai, nyaman, bahagia atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa yafrughu qalbuhu min at-taqdirat wat tadbirat allati yas'adu minha fi 'uqbah wa yanzilu fi ukhra. Dan hatinya akan kosong dari berbagai macam perakiraan, berbagai macam usaha untuk mengatur dirinya sendiri. Oh, nanti kalau saya pilih begini, nanti begini. Nanti kalau seandainya enggak begini, akan begini. Mikir sendiri dia. Sama seperti yang saya ungkap tadi. Saat dia berzina, dia kemudian ingin mencari solusi, dia mikir sendiri solusi. Bingung sendiri, stres sendiri. Tapi ketika dia sudah menerima takdirnya, ya Allah, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dikuatkan oleh Allah saat dia menerima takdir tersebut. Dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti kalau saya begini, nanti bagaimana ya? Bagaimana anak istri saya ketahuan? Bagaimana mertua? Bagaimana orang tua saya? Orang tua saya sudah sakit jantung, Ustaz. Ketahuan saya berzina bagaimana? Terus mikir seakan-akan dia menetapkan takdirnya. Paham maksud saya? Coba dia terima saja takdir Allah. Inilah yang sudah terjadi, qadarallahu ma syaa fa'al. Saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu saya harus memperbaiki hubungan saya dengan Allah SWT. Makanya kalau ada orang curhat kadang-kadang,
apa yang telah dia lakukan di masa-masa lalu sehingga berhubungan dengan istrinya dan juga anak-anaknya, berhubungan dengan keharmonisan keluarganya, maka saya katakan tobat aja dulu Pak, tobat aja, nggak usah macam-macam, nggak usah pikirin macam-macam, tobat ya. Kenapa? Karena setelah dia bertobat pasti Allah akan berikan jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar padanya. Sebagian manusia nggak mau. Dia yang ada dalam pikiran dia adalah materialistis. Ustaz, saya sudah berzina nih Ustaz. Gimana ya agar saya ini, kan tadi jabatannya tinggi tuh, agar jabatan saya tidak rusak nih. Karena kalau seandainya rusak saya tidak akan, apalagi proyeksinya dia jadi camat, gubernur misalkan. Kalau ketahuan reputasinya buruk, tidak akan bisa diangkat ya, tidak dipromosikan. Mulai itu berkecamuk, pokoknya bingung. Disitulah manusia memilih pilihannya sendiri, bukan menyandarkan pilihan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh penulis. Kalau orang memilih pilihannya sendiri, maka akan sulit bagi dirinya. Tapi ketika dia menyandarkan pilihannya kepada Allah, maka itulah sudah pilihan Allah. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Mungkin pahit di awal, sangat pahit mungkin. Ya. Wa ma'a hadza fala khuruja lahu amma qadira alaih. Yang artinya meskipun si hamba ini bagaimanapun dia tidak terima dengan pilihan Allah, tetap dia tidak bisa keluar dari takdir Allah. Falau radhiya bi ikhtiyarillah asabahul qadar wa huwa mahmudun mashkurun maltufun bihi. Kalau dia ridha dengan pilihan Allah, maka tetap saja dia kena ketetapan Allah, takdir Allah yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam keadaan dia dipuji oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Wa illa jara alaihi al-qadar wa huwa madhmumun ghairu maltufin. Kalau dia tidak terima terhadap pilihan Allah, tidak terima diakhirkan, dikabulkan doanya, maka takdirnya tetap saja terjadi enggak? Tetap terjadi dalam keadaan dia tercela. Lihat ya, orang yang berdoa lalu doanya tidak dikabulkan, ya, lalu doanya tidak dikabulkan. Sekarang ketika doanya tidak dikabulkan, beda antara dua manusia. Ada yang menerima bahwa pilihan Allah lebih baik untuknya dibandingkan pilihan dirinya sendiri untuk dirinya sendiri, dan takdirnya tetap terjadi, doanya tidak dikabulkan. Tapi apa? Tapi dia dipuji oleh Allah karena menerima takdir. Beda dengan orang yang berdoa, doanya tidak dikabulkan, lalu dia tidak terima, takdirnya tetap berlaku enggak? Tetap berlaku. Ketetapan Allah yang ada dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditetapkan, tetap berlaku. Tapi dia menghadapinya dalam keadaan tercela karena dia tidak ridha dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa mata sahha tafwiduhu wa ridahu iktanafahu fil maqduril 'atfu alaihi. Dan kapan seorang hamba bersandar kepada pilihan Allah, ridha dengan pilihan Allah, maka Allah akan merahmati hamba tersebut. Wa lutfu fihi, dan Allah akan menyayangi hamba tersebut. Fayasiruna baina 'atfihi wa lutfihi, maka hamba tersebut di antara kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atfuhu yaqihi min ma yahdharuh wa lutfuhu yuhawwinu alaihi ma qadiralah. Sikap kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala karena hamba menerima takdir Allah, maka pada saat itu Allah akan menjaga dari keburukan.
Dan sikap kasih sayang Allah akan meringankan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, man'uhu ata wa dzalika annahu lam yamna' an bukhlin wala 'adam wa innama nadhara fi khairil 'abdi faman'uhu ikhtiyaran wa husnu nadhar. Ini ajib perkataan. Kata beliau, man'ullahi ata. Artinya apa? Larangan Allah terhadap seorang hamba, tidak dikabulkannya oleh Allah permintaan seorang hamba, itu sebenarnya adalah pemberian. Saya ulangi. Allah tidak mengabulkan permintaan seorang hamba, itu sebenarnya adalah apa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak mengabulkan permintaan seorang hamba bukan karena kebakhilan, bukan karena Allah tidak memiliki apa yang diminta oleh hamba tersebut, akan tetapi Allah melihat kepada kebaikan hamba tersebut. Maka Allah ketika tidak memberi apa yang diminta oleh seorang hamba, itu adalah pilihan Allah, dan karena kebaikan atas pandangan Allah SWT. Oh, hamba ini lebih baik begini, nggak usah dikabulkan doanya. Ya, saya ketika minta sesuatu kepada bapak tidak ngasih saya, mungkin karena bapaknya bakhil atau bapaknya tidak memiliki. Itu manusia. Tapi ketika saya minta sesuatu kepada Allah, lalu Allah tidak mengabulkan, apakah karena Allah bakhil? Enggak. Apakah karena Allah tidak memiliki? Enggak. Berarti Allah tidak mengabulkan permintaan kita, salah satu sebabnya adalah karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Faman'uhu ata. Tidak dikabulkannya oleh Allah doa seorang hamba, itu sebenarnya adalah pemberian. Karena di dalamnya pasti ada kebaikan. Ya, ini quotes pagi ini. Tidak dikabulkan doa seorang hamba, itu sebenarnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba, itu sebenarnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Karena Allah ketika tidak mengabulkan, bukan karena Allah tidak punya, bukan karena Allah bakhil, tetapi karena memang lebih baik hamba tersebut tidak dikabulkan doanya. Orang yang mandul, suaminya tidak dikabulkan punya anak, itu sebenarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kalau punya anak, anaknya akan menjadi musuh bagi dirinya. Innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Apa tafsiran musuh di sini? Yahmilur rajulu ala qati'ati rahim wa ma'siyati rabbih, fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'ahu. Seseorang gara-gara anak memutuskan hubungan rahim dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan kakak adiknya, gara-gara anak, dengan paman bibinya, dengan keponakannya, gara-gara anak dia terputus hubungan rahim. Atau gara-gara anak seseorang bermaksiat. Itu tafsiran musuh, anak adalah musuh. Atau gara-gara anak dia bermaksiat kepada Allah. Dan akhirnya seseorang, orang tua, karena saking sayangnya kepada anaknya, akhirnya dia ikut bermaksiat. Makanya para ikhwan yang dirahmati Allah, ketika ada orang tidak diberikan oleh Allah anak, padahal dia sudah berdoa, sebenarnya itu adalah pemberian. Man'uhu ata. Penahanan pengabulan Allah Subhanahu wa taala atas doa seorang hamba, itu adalah sebenarnya pemberian Allah.
Cuma manusia kadang ya tadi ingin milih pilihan apa? Untuk dirinya sendiri. Tidak memilih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti misalkan ada orang ketika melihat kekayaan Qarun, ya laita lana misla ma utiya Qarun. Ya Allah, alangkah indahnya kalau kita diberikan kekayaan seperti kekayaannya Qarun. Maka dia mungkin memilih untuk dirinya, saya ingin kaya seperti kayanya Qarun. Dia menganggap kaya itu adalah sumber kebahagiaan. Ternyata enggak. Pegang dari saya baik-baik. Al-mut'ah laisatis sa'adah. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Merasa senang bukan berarti menjadi bahagia. Orang senang punya rumah mega, punya mobil mewah, punya harta bertumpuk ruah, senang. Punya rumah di atas 10.000 meter persegi, ada kolam renang 5, ada landasan helikopternya. Itu kan yang ditampilkan sekarang di media-media sosial kita. Orang-orang kaya diwawancarai bagaimana dia bisa kaya. Kalau menurut saya itu adalah podcast mengajari kita untuk menjadi new Qarun. Ya, Qarun itu kan gitu gaya berpikirnya. Innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapati kekayaan ini karena kepintaranku. Saya nasihatkan ya, orang-orang yang luaskan rezekinya nggak usah bikin mau di podcastin. Masuk ke dalam YouTube cerita tentang bagaimana kesuksesannya. Ya, nggak usah. Mendingan sama-sama belajar agama, sudah cukup. Karena itulah awal kehancuran Qarun. Ketika dia meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada dia ini karena kepintaran dia. Ya, karena kepintaran dia. Pertama, yang mau diwawancarai dari orang kaya, dia nggak kaya-kaya amat juga. Yang kedua, itu semua pemberian Allah. Yang ketiga, strategi-strategi itu tidak akan bermanfaat kalau Allah tidak mentakdirkan. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang ikut kursus entrepreneur agar sukses. Ya. Maka saya nasihatkan yang ingin usaha saja. Belajar ilmu agama bagaimana berusaha yang sesuai dengan syariat Islam. Dan berusaha cuma 2 yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Konsepnya cuma 2. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Para pengusaha, perbaiki hubungan dengan Allah. Dan baguskan usaha, baguskan dagang. Itu aja konsepnya. Nggak usah ikut kursus-kursus entrepreneur sepekan. Seakan-akan yang ngasih entrepreneur, yang ngasih kursus adalah pengusaha paling jitu, paling maksimal. Nah. Belajar ilmu agama tentang bagaimana berusaha dalam Islam. Sudah cukup itu. Nah, ini pada ikhwah, man'uhu ata, tidak dikabulkannya doa seorang hamba sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Garis bawahi. Tidak dikabulkannya doa seorang hamba sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Nah, itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Annal insan la ya'lamu aqibata amrihi farubbama yatlubu ma la yahmadu 'uqbah aqibatah wa ma la yahmadu aqibatahu. Wa rubbama kana fihi dararuhu kama thali tiflin mahmumin yatlubul halwa wa hiya la tunasibuhu. Salah satu hikmah
dari diakhirkan pengabulan doa adalah bahwa seorang hamba tidak mengetahui apa akibat dari permintaannya. Dia nggak tahu. Pokoknya dia ingin punya anak, dia ingin sehat, dia ingin kaya, dia ingin punya jodoh, dia ingin punya macam-macam permintaannya. Sedangkan dia tidak tahu akibat permintaannya. Nah, ini hikmah. Mengapa diakhirkan pengabulan doa? Salah satu hikmahnya, seorang hamba tidak mengetahui akibat dari permintaannya. Kadang dia minta sesuatu yang akibatnya buruk. Kadang dia minta sesuatu yang akibat permintaannya tersebut ada keburukan bagi dirinya. Seperti seorang anak kecil terus minta permen yang manis-manis, padahal itu tidak cocok untuknya. Padahal itu tidak cocok untuknya. Wal mudabbirul insan a'lamu bimasalih. Sedangkan Allah yang mengatur manusia lebih paham tentang kebaikan untuk hamba tersebut. Wa aqibatu amri, dan lebih paham tentang akibat dari hamba tersebut, permintaan hamba tersebut. Kaifa qad qala ta'ala wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, dan mungkin kalian membenci sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Engkau benci suamimu meninggal, ternyata itu lebih baik. Engkau benci anakmu meninggal, ternyata itu lebih baik. Ya. Wa min asrari hadhil ayah annaha taqtadhi minal abdi at-tafwid ila man ya'lamu awaqibal umur. Termasuk rahasia dari ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 216 adalah bahwa seorang hamba, konsekuensi dari ayat ini, seorang hamba menyerahkan segala urusan kepada yang lebih mengetahui akibat dari perkara tersebut. Wal ridha bima yaqdhihi alaihi lima yarjuhu min husnil aqibah, dan ridha dengan apa yang Allah putuskan, karena dia berharap pasti ada akibat yang baik dari apa yang Allah putuskan. Ya. Wa min asrariha alla yaqtarih ala rabbih wa la yas'alu ma laysa lahu bihi ilm. Dan termasuk rahasia dari ayat tadi yang berbunyi tadi, dan mungkin kamu membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kamu. Termasuk rahasia dari ayat itu adalah dia tidak terlalu protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu banyak meminta yang dia tidak tahu. Fala'alla fihi min madarratihi wa huwa la ya'lam. Mungkin dari permintaannya ada keburukan untuk dirinya dan dia tidak tahu. Fala yakhtaru ala rabbih. Maka dia tidak usah memilihkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan saja kepada Allah. Bal yas'aluhu husnal aqibah fi ma yakhtaruhu lahu fala anfa'a lahu min dzalik. Tetapi dia minta kepada Allah akibat yang baik dari segala perkara. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuknya kecuali hal itu. Kita ini kan tidak tahu apa kebaikan untuk kita. Kalau kita beli rumah di dekat Masjid Bintang Sunnah, kita tidak tahu akibat dari beli rumah di sekitar sini apa, kita kan nggak tahu. Ya, akibatnya yang hanya Allah yang mengetahui. Makanya pada saat itu ketika Allah sudah bertakdir, di antaranya doa kita belum dikabulkan, maka berarti di situ ada hikmah Allah untuk kebaikan hamba tersebut. Maka terimalah. Dan mintalah kebaikan dari apa yang Allah telah takdirkan untuk kita. Walihada min lutfillahi ta'ala li'abdi annahu rubbama tamahat nafsuhu lisababin minal asbab ad-dunyawiyyah allati yadhunnu biha idraka bughyatahu faya'lamu Allah annaha tadurruhu wa tasuddu amma yanfa'uhu fayahulu bainahu wa bainaha fayadhallu al-'abdu karihan wa lam yadri anna rabbahu qad latufa bih haitsu abqa lahu al-amru an-nafi' wa sarafa anhu al-amru ad-dar. Oleh sebab itulah termasuk dari kelembutan Allah terhadap hambanya.
Kasih sayang Allah terhadap hambanya. Bahwa kadang seorang hamba menginginkan sesuatu. Kenapa? Karena ada dunia yang dia anggap, oh ini kalau saya dikabulkan, saya akan dapat kebaikan nih. Dia mengira kalau itu dikabulkan doanya, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat tinggi. Tetapi Allah lebih mengetahui, ini hamba kalau dikabulkan permintaannya akan memberikan mudarat kepadanya, menahan dia dari kebaikan. Maka akhirnya Allah tahan, tidak dikabulkan doanya. Ya, hamba yang berdoa merasa kok nggak dikabulkan sih, benci dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi si hamba ini tidak tahu kalau seandainya Allah sedang kasih sayang kepada hamba tersebut, yang mana Allah menetapkan perkara yang bermanfaat untuk hamba tersebut, menjauhkan perkara yang mudarat untuk hamba tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hikmah yang ketujuh adalah seorang hamba tidak mengetahui akibat dari sesuatu. Akhir sesuatu itu dia tidak tahu. Ya. Ada seorang anak ketahuan pacaran oleh ibunya. Kemudian anak tersebut belum selesai sekolah. Maka sang ibu mengatakan, daripada kamu pacaran dan umurmu belum cukup, maka putuskan perempuan tersebut di hadapan saya. Maka akhirnya diputuskanlah orang tersebut di hadapan ibunya. Kata sang ibu berkata, diputuskan. Anak tersebut taat kepada ibunya. Akhirnya apa yang terjadi? Sang anak kelak mendapatkan istri yang lebih baik daripada pilihannya sendiri. Akibat dia terima takdir Allah untuk taat kepada ibunya. Itulah yang dimaksud bahwasanya seorang hamba tidak mengetahui akhir dari kehidupannya, akibat dari pilihannya. Mungkin dalam pilihannya tersebut ternyata buruk, tapi hamba kan tidak tahu. Allah yang lebih mengetahui. Makanya Allah tidak kabulkan doanya karena akibatnya buruk. Hasil dari permintaannya itu buruk. Kalau diiyakan buruk gitu loh. Makanya Allah dengan hikmahnya, dengan kasih sayangnya, Allah tidak mengabulkan permintaannya agar si hamba tetap mendapatkan kebaikan, kemudian tidak tertahan dari mengerjakan kebaikan, tidak mendapatkan kemudaratan. Nah, ini hikmah yang luar biasa dari pengabulan diakhirkan pengabulan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, 1 jam sudah kita berbicara, 2 hikmah yang kita bisa gapai dari diakhirkan pengabulan doa. Sebagai ringkasan, siapa yang bisa menyebutkan 2 hikmah tadi? Yang pertama, pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita atas diri kita sendiri. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita untuk diri kita sendiri. Yang kedua, hamba tidak mengetahui akibat dari permintaannya. Mungkin akibat dari permintaannya hasilnya buruk. Akhir dari permintaannya itu hasilnya buruk. Makanya Allah akhirkan pengabulan doa dia. Oh, belum cocok nih dia minta seperti ini. Kasih yang lain aja. Wallahu a'lam. Dan perkara-perkara seperti ini kan materi ya. Kalau dipraktekkan atau artinya kalau ada kisahnya lebih menarik. Dan itu kita bisa ambil dari kehidupan kita masing-masing. Coba pikirkan, kalau dikisahkan dalam kehidupan kita itu menarik. Saya itu Ustaz berdoa agar saya dapat istri tahun 2017. Ternyata belum dikabulkan oleh Allah. Saya dapatnya tahun 2022. Kalau seandainya saya dikabulkan tahun 2017, mungkin saya tidak dapat istri yang sesolehah ini. Terus seperti itu, lihat. Pilihan Allah lebih baik dibandingkan pilihan hamba. Seorang hamba tidak mengetahui akibat akhir dari perbuatannya.
dari permintaannya. Oleh sebab itulah terimalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakhiran pengabulan doa. Wallahu a'lam. Ketika doa belum dikabulkan dan kita menerima ketetapan itu, lalu bagaimana sikap kita selanjutnya? Apakah tetap berdoa terus? Tetap berdoa terus. Ya. Sesuai dengan keinginan kita. Asalkan itu bukan dosa, bukan memutuskan hubungan rahim, tetaplah berdoa terus. Meskipun belum dikabulkan. Karena kan kita tidak tahu nih. Yang kita bicarakan tadi adalah sikap kita. Kalau belum dikabulkan doa, sikap kita adalah ya sudah meridha dengan ketetapan Allah. Tapi apakah terus berdoa? Terus berdoa. Jangan ganti doanya karena kita nggak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Paham maksud saya? Jadi misalkan, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Allah belum kabulkan. Apakah kita ganti doanya? Ya Allah, gak usah deh kabulkan, sembuhkan penyakit saya. Enggak, tetap berdoa, ya Allah sembuhkan. Tetapi kita harus yakin bahwa belum dikabulkannya oleh Allah penyembuhan atas penyakit kita, itu ada apa? Hikmah. Salah satu hikmahnya yang kita bicarakan tadi dua. Bahwa pilihan Allah lebih baik. Yang kedua, manusia tidak tahu akhir dari akibat perbuatannya. Wallahu a'lam. Adapun berdoa tetap terus. Ustaz, qadarallahu, saya cerai dengan istri. Tapi kadang ada rasa hati bersalah. Apakah saya ini termasuk tidak beriman dengan takdir Allah? Minta nasihatnya. Maka jawabannya, kalau dikatakan tidak termasuk beriman dengan takdir Allah, pesan kepada ibu-ibu, kalau bertanya itu jangan cerita, bertanyalah dan tidak perlu cerita. Ustaz, saya ingin bertanya, nama saya Fulan, kemudian memang nomor handphone saya itu kan bebas, tidak seperti ustaz-ustaz lain yang mungkin menjaga ya. Nomor handphone saya itu bebas, siapa yang meminta saya kasih gitu. Cuma tidak sebebas diberikan di media sosial, tidak. Kemudian nama saya Fulan, saya ingin bertanya, mohon maaf panjang. Wah, ini panjang. Udah beneran panjang. Kalau WA itu kan baca sekali 10 kali scroll kayak. Saya langsung bilang ke Ibu, Bu, saya tidak baca. Karena waktu habis untuk membacanya. Dan saya harus mendalami cerita kehidupan seseorang, itu repot. Permasalahannya apa, tanyakan. Kalau Ibu tidak bisa pakai voice note, telepon boleh. Akhirnya permasalahannya cuma 2. Permasalahannya cuma 1. Ustaz, saya punya suami, nikah baru 2019, kemudian saya dapati dia selingkuh. Sekarang saya sudah punya anak, cerai atau lanjut? Selesai. Ya, cerai atau lanjut? Maka jawabannya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bercerita tentang anak dan perceraiannya. Saya katakan kepada ibu tersebut, berdamai lebih baik. Semua suami pernah melakukan kesalahan, semua istri pernah melakukan kesalahan. Berdamai lebih baik. Apalagi tuh, ibu kalau bercerai, anak yang masih kecil umur 1 tahun itu, bagaimana nanti bapaknya? Dia akan terpisah dengan bapaknya.
figur seorang bapak dia kehilangan. Jadi opsinya cuma ada dua, memaafkan dan lanjut hubungan rumah tangga dengan ketentuan-ketentuan tentunya. Suaminya bertobat, suaminya mengakui kesalahan, kemudian atau bercerai. Kok resikonya adalah berarti dia menyandang status janda, bawa anak satu, masih kecil. Dan itu dari sisi fungsi untuk mencari jodoh lumayan berat, karena sudah menyandang status janda. Nah, maksud saya adalah perceraian itu berat, bukan hanya egoisme seorang suami dan istri, tetapi lihat anak, terutama kalau sudah punya anak, terpisah antara bapak dan ibu. Saya ada beberapa santri saya di kelas, kalau sedang diajar itu kayak orang, jadi enggak fokus gitu. Alhamdulillah dia pinter. Jadi kalau pas saya tanya, dia bisa jawab. Ya, ini ternyata setelah didalami, ternyata bermasalah keluarganya. Bapaknya cerai dengan ibunya. Kemudian si bapak nyuruh tinggal bersama ibunya. Atau sesuai dengan keputusan pengadilan, ibunya punya hak asuh anak. Ibunya ternyata dan keluarga ibunya mengusir anak tersebut agar pergi ke bapaknya. Ya, kondisi anak umur 12-13. Setelah cerai bapaknya nikah lagi dengan ibu yang lain, dengan istri. Berarti dia punya 2 ibu di situ. Ternyata bapaknya poligami lagi. Berarti punya 3 ibu. Wajar dia di kelas. Kalau liburan dia bingung. Kalau boleh nih liburan di pesantren aja silahkan. Karena di rumah liburan dia malah tambah stres. Jadi kadang-kadang kita dapati anak-anak di pesantren dia itu banyak termenung. Itu salah satu sebabnya adalah orang tua. Itu hasil dari perceraian. Nah, makanya saya katakan kepada ini, terutama suami yang belum bisa move on ini, mudah-mudahan istrinya belum menikah dengan laki-laki lain, berusaha ngelamar lagi, merebut hatinya lagi, berusaha. Dan tidak ada aib dalam hal itu untuk menyelamatkan anak terutama. Tidak ada aib. Mengakui kesalahan, tidak ada aib. Jangankan kita, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lebih dewasa daripada istrinya. Ini yang saya katakan, jadilah suami yang lebih dewasa dibandingkan istri. Jangan ikuti gerakan dan sikap istri. Manuver istri jangan diikuti. Coba lihat, antum bayangkan Aisyah radhiyallahu anha di hadapan para sahabat memecahkan piring yang di dalamnya ada makanan, itu adalah kue dari istri yang lain. Rasa cemburu muncul. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Gharat ummukum. Kalau bahasa kalian, mohon maaf ya kawan-kawan sekalian, ibu kalian, mohon maaf, ibu kalian sedang cemburu. Dicarikan alasan agar orang-orang bisa memaafkan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka seorang suami harus lebih dewasa dibandingkan istrinya. Nah, kada main laki meraju terus mau nikah kayak itu, aku kayak itu juga. Ya, enggak main. Ini bukan laki yang seperti ini. Pemimpin itu harus lebih dewasa, harus lebih penyabar, harus lebih pengayom, harus lebih mengetahui, oh ini adalah perempuan yang memang dia diciptakan dalam keadaan bengkok, meluruskannya berarti mematahkannya, mematahkannya berarti menceraikannya. Maka ikutilah kebengkokannya. Ya, misalkan dia nangis terseduh-seduh. Perempuan kalau nangis terseduh-seduh inginnya dipeluk, dia ada apa. Kemudian dia enggak. Itu terus saja pelukin. Telah selesai itu. Ya. Kalau seandainya dia menangis kemudian sudah hampir kita. Ya. Selesai itu sudah.
maka suami harus lebih penyabar. Wallahu a'lam. Ini saya katakan mudah-mudahan bisa rujuk nih. Ya, karena merasa bersalah kan, terutama kalau punya anak, terutama kalau sudah kalau istrinya belum menikah lagi, maka masih ada kesempatan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum merutinkan membaca doa yang dibuat oleh orang lain karena menurut kita artinya baik? Dari yang sedikit saya tahu, doa tersebut secara terus bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jazakumullahu khairan. Jawabannya, berdoa hukumnya umum, hukumnya mubah, apapun selama bukan dosa dan memutuskan hubungan rahim, boleh. Tetapi ketika merutinkan perlu dalil, dan jika tidak ada dalil maka dikhawatirkan terperosok ke dalam perbuatan bid'ah. Jadi jangan dirutinkan, diselang-seling. Ya. Wallahu a'lam. Adapun doa dari buatan manusia tidak mengapa. Tetapi ingat, doa dari Al-Quran, doa dari hadis Rasul itu berkah. Dan ini yang jawaban atas seringnya pertanyaan yang mengatakan bahwa Ustadz, bagaimana berdoa di dalam sujud dengan bahasa dengan doa selain doanya Rasulullah SAW? Maka kita katakan boleh kalau berdasarkan dari Al-Quran atau berdasarkan dari hadis-hadis yang sahih, boleh. Ya, doa dibaca saat sujud, bukan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud, boleh saja, asal berasal dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kalau dari pilihan buatan kita sendiri Ustaz, atau buatan ustadz kita, buatan syekh kita, bagaimana? Boleh saja asalkan berbahasa Arab. Tetapi doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW saat sujud itu lebih berkah dibandingkan doa yang lain. Saya beri contoh. Doa saat sujud apa? Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirra. Ya Allah, ampuni dosaku, yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tidak nampak, yang tersembunyi, yang nyata. Itu lebih berkah dibaca. Ustaz, permintaan kita bukan minta ampunan, tapi minta rezeki, minta anak, minta jodoh, minta dilampangkan rezeki, minta dimudahkan urusan. Bagaimana ini? Maka jawabannya, dengan diampuni dosa, maka urusanmu akan mudah, doamu akan dikabulkan. Nah, begitu cara berpikirnya. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW berdoa dengan doa itu saat sujud kecuali itu lebih baik. Paham maksud saya? Tidak mungkin Rasulullah SAW berdoa dengan doa itu saat sujud kecuali doa itu lebih baik dibandingkan doa pilihan kita sendiri. Karena doa Nabi adalah wahyu berkah. Ya, seperti itu. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.